Bincang Kopi. Dari kopi, jadi cerita. Dipersembahkan oleh Pillow Coffee. Halo Mas Adi. Halo Mas Pian. Ini saya dengan Maria. Saya berdua nih nelpon Mas Adi. Ya. Untuk keperluan podcast. Oke. Untuk awal bisa perkenalkan diri dulu Mas. Nama saya Adi, founder dari Ngopi Serius Solo. Ya, terima kasih ya Mas. Ya. Ini Mas mau tanya kami, bagaimana Mas menghadapi situasi sekarang? Pandemi nih. Sebenarnya situasi ini kan sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu kan sebenarnya sudah sulit ya kita di kopi karena banyaknya coffee shop dan saya merasa bahwa ini kayak bola liar dan nggak ngerti sampai kapan akan berakhir. Nah, ternyata COVID-19 ini cukup membuat banyak pengusaha kan juga kegagalan ya, saya sendiri juga gitu. Tetapi kan teman-teman yang selama ini ada di kopi kan sebenarnya sudah sulit sebenarnya sebelum COVID-19 ada. Jadi terlalu banyaknya coffee shop, siapa yang mau minum ketika kita juga ketemu waktu dengan Mas Dian dulu di Solo itu kan juga tiap gang di Solo kan ada coffee shop dan lain sebagainya. Sehingga kalau sekarang pun kondisinya seperti ini sebenarnya ya sama aja Mas dengan era-era 1 tahun kemarin gitu loh. Ketika coffee shop juga sepi walaupun banyak kedai semuanya juga sepi. Itu yang terjadi di daerah. Yang minum nggak ada kan gitu loh. Apalagi sekarang orang juga nggak banyak keluar juga kan karena situasinya seperti ini. Larangan pemerintah untuk berkumpul dan lain sebagainya. Pembatasan di mana-mana dan lain sebagainya. Itu masih yang terjadi di daerah seperti itu sih. Jadi sebelum COVID-19 sebenarnya sudah sulit kita untuk menjual kopi. Bahkan beberapa teman-teman di Jogja kan juga jualan single origin 10 gelas sehari itu juga susah. Gitu. Kalau dari pendapatan turunnya sampai berapa persen Mas Adi? Kalau rata-rata harian itu sekitar ya di atas 1 juta. Kalau sekarang di bawah 1 juta. Nggak nyampe 2. Kalau dulu sebelum COVID-19 nggak nyampe di angka 2 juta. Tapi sebelum coffee shop membludak seperti ini bisa sampai 3-5 juta per hari gitu. Ya, sekarang per hari. Sekarang ini di bawah 1 juta Mas. Nggak mesti kadang 300, kadang 500, kadang 700. Bahkan kalau libur tanggal merah itu malah nggak ada omsetnya. Malah ya? Ya, kalau dulu kan kita sukanya kan malam tanggal merah itu kan suka kita gitu. Tapi sekarang justru ketika kayak hari ini tanggal merah sampai jam ini belum banyak orang yang keluar rumah karena memang ya aktivitasnya kan banyak di rumahnya daripada keluar. Kalau dulu kalau kemarin nggak tanggal merah, sebenarnya karena pulang kerja mungkin bisa mampir. Kalau sekarang kan mereka mau keluar mungkin agak takut juga kan kalau malam. Tapi kalau dari segi pengunjung di Solo masih boleh datang ngopi di tempat? Masih boleh. Masih bisa boleh. ngopi di tempat. Tapi ada ketentuan tersendiri kah? Misalkan jam operasionalnya memang dibatasi sampai maksimal jam 9 malam. Jam 9 malam. Dari segi penempatan kursi, meja? Ya, diatur, kita kurangi jadi supaya physical distancing-nya terjaga. Jadi memang tetap ada gitu ya? Ya, tetap kita arahkan kayak gitu. Jadi sistemnya juga berubah, mungkin lebih arah GoFood, Gojeknya lebih jalan, terus sistem delivery order kita kirim langsung ke customer juga berubah ke sana. Jadi orang juga malas untuk keluar dengan situasi seperti sekarang. Kita coba telepon, WA, mereka mau beli, kita antar ke sana. Akhirnya ya harus berubah sistem pelayanannya. Jadi kita harus mendatangi customer. Kalau dulu kan ibaratnya kita mau jualan mau banyak coffee shop. Nah kalau sekarang sistemnya adalah banyak yang tutup, terus orang juga malas keluar, mau nggak mau kita harus ketuk pintu. Tiap rumah customer yang saat ini berhubungan dengan kita lewat media sosial, lewat WhatsApp dan lain sebagainya, kita ketuk gitu loh. Mau order kopi enggak? Kalau memang mau kita antar ke rumah gitu-gitu. Jadi pendekatannya memang berubah. Kalau dulu nggak seperti ini, tapi kalau sekarang memang harus berubah pendekatannya, jualan gitu. Jadi dengan kata lain, Mas Adi ngerasa sebelum COVID dan selama COVID tidak terlalu signifikan? Tidak signifikan. Kecuali kecemasan mental gitu. Kalau situasi sekarang kan memang kita cari uang susah, apalagi kalau yang punya kredit di bank kan juga sebenarnya bisa diurus kan kayak gitu masih bisa diurus. Terus cuma yang membedakan sekarang ini yang saya sendiri bersyukur adalah kita jadi lebih kreatif karena mau nggak mau semua produk harus take away sistemnya gitu. Apapun harus dipikir untuk dibikin sistem take away supaya orang juga nggak kesusahan untuk mengkonsumsi apa yang kita jual. Jadi semua produk akhirnya berubah untuk ke arah take away.
Itu tetap semuanya tetap berubah Mas, sistem pelayanannya semuanya berubah, alat-alat dan lain sebagainya sistemnya akan berubah gitu. Kalau Mas Adi sendiri, inovasi atau ide apa yang sudah diterapkan untuk dari segi produk? Misalkan kalau di Jakarta nih, trennya kan kopi susu botol 1 liter misalkan. Kalau itu 4 tahun yang lalu kita sudah kan kopi susu dalam bentuk botol, karena kita kan nggak di gelas, di seal itu nggak, dari dulu awal ada kopi susu kita memang semua botol, karena tujuannya supaya jangkauannya jadi lebih luas gitu loh. Nah kalau sekarang sebenarnya memang harus inovasinya adalah kita merasa gini, kalau hanya jualan di Solo Mas, nggak mungkin kita akan bisa hidup gitu loh. Jangkauannya adalah mosok sih satu Indonesia nggak ada yang punya uang gitu loh. Akhirnya jangkauan kita tidak hanya sebatas Solo, tapi kita lebarkan. Jadi Good Brew pun kita lebarkan jangkauannya tidak hanya orang Solo yang minum. Jangkauannya lebih ke arah 20 kilo dari Solo yang akan kita jangkau. Jadi bisa keluar kota Solo. Akhirnya gitu Mas. Jadi kita pendekatannya memang harus mengantar kopi susu kita 20 kilo dari tempat kita. Jadi kita memang ada 2 base camp. Jadi yang satu di tengah Solo arahnya ke barat, ada lagi yang di Karanganyar arah ke timur. Jadi kita punya 2 titik penempatan. Ketika memang ada order di daerah timur, nanti pengiriman dari base camp yang di timur. Nanti kalau ada pengiriman yang ke arah barat, kita ambilkan stok yang ada di kopi susu Purwosari kayak gitu. Jadi kita lebarkan jangkauannya tidak hanya di Solo, tetapi lebih luas lagi. Kalau kita menyebutnya Solo Raya, jadi kota-kota satelit di pinggirnya Solo kita jangkau semuanya. Jadi semacam sistem dropship gitu ya Mas? Langsung dikirim ke rumahnya masing-masing. Jadi 20-30 kilo jangkauannya. Naik, ya ada kurir kita. Minimum ordernya Mas? Sistem ordernya lewat WA. Lewat WA, maksudnya kan jaraknya cukup jauh. Apakah ada minimal order? Ya, ada minimal order, tetapi kita jumlahnya, kuantitinya, harga tetap turun karena supaya orang juga punya kesempatan untuk membeli juga gitu loh. Jadi kita jualnya minimalnya 5 botol, tapi harganya memang kita turunkan supaya bisa mencapai 5 botol. Jadi kayak kemarin kita kirim di daerah Karanganyar itu sampai 20 paket. Jadi satu paketnya itu 5 botol. Antusiasnya cukup tinggi karena langsung diantar sampai rumah dan free ongkir. Oh ya, berarti ini bentuknya apakah ada pre-order dulu biar sekalian jalan gitu atau gimana Mas? Awalnya gitu, kita PO H-1, tapi lama-kelamaan mereka nggak sabar. Begitu hari ini order, hari ini harus dikirim. Tapi mau nggak mau kadang dapat orderan 1 sampai 20 kilo gitu. Ya jadi lumayan memakan banyak energi juga Mas ya? Iya. Tapi kalau nggak gitu kita nggak gerak akhirnya. Kalau kita nunggu orang datang nggak akan ada orang yang datang kalau nggak kita samperin ke rumahnya. Akhirnya jadinya sistemnya jemput bola ya Mas? Jemput bola. Nggak mau seperti itu karena yang butuhkan kita. Karena kan kita juga tanggung jawab ke karyawan ya, punya karyawan dan lain sebagainya dan harus digaji gitu loh. Kita mau ngurangi gaji juga nggak mungkin gitu. Mau nggak mau semuanya harus ikhlas kerja keras. Karena peluangnya sebenarnya ada. Kalau kita hanya menunggu di kedai, kita nunggu orang datang, nggak akan ada orang datang. Tapi kalau kita nggak jemput mereka untuk beli, ya nggak akan terjual 1 botol pun. Baik Mas Adi, gitu. Kami mengucapkan terima kasih ya atas berbagi ceritanya. Dan semoga kita bisa melewati ini dengan baik karena emang sebagai tambahan Mas, aku nambahin sedikit. Boleh. Kalau COVID-19 nggak selesai gimana? Aku mikirnya gitu. Kalau sampai akhir tahun ini nggak selesai, apakah kita juga nggak akan bergerak gitu loh. Nah, intinya memang semuanya harus bergerak. Hari ini memang harus bergerak. Kita nggak ngerti berakhirnya kapan, tetapi kalau kita nggak menjaga diri kita dengan baik, ya nggak akan bergerak juga gitu loh. Tapi kalau kita ketakutan dan hanya berpangku tangan, ya nggak akan selesai Mas. Tapi aku banyak info kan yang berseliweran kan nggak akan selesai akhir tahun ini, mungkin tahun depan masih ada dan sebagainya. Kalau kita ikutin kayak gitu kan stres. Mendingan kan bergerak, hari ini bergerak tapi dengan sistem safety. Itu pesanku ke teman-teman. Jadi Mas Adi emang udah siap ya menghadapi ini sampai akhir tahun bahkan gitu ya, dalam benak Mas sampai Adi? Tahun depan Mas. Oke. Sampai setahun lagi kita siapkan. Karena kita nggak ngerti jangka panjangnya gitu ya rencananya. Iya, dan semuanya memang harus berubah kayak gitu. Mau nggak mau setelah COVID pun pasti akan berubah sistem pelayanan semua F&B pasti akan berubah. Nah itu yang harus kita sikapi dan harus bikin inovasi baru.
Jadi pikirkan kan itu. Kalau memang nggak selesai sampai tahun depan mau gimana gitu loh. Kan berarti sistem pelayanan kita ya memang harus berubah sampai tahun depan. Terus beradaptasi, mau nggak mau. Baik Mas Adi, terima kasih ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam buat teman-teman Jakarta. Baik, terima kasih juga. Mas. Kami berharap curahan hati ini dapat menebarkan solidaritas dan memantik nyala semangat bagi kita semua. Terima kasih telah mendengarkan Bincang Kopi. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya.